Marilah kita sama-sama baca firman Tuhan dari kitab Mazmur, Mazmur 4 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Demikian pembacaan firman. Ya, silakan Bu Salma. Mazmur 5 pasal 1 sampai 12, Pak, atau pas? Ya, siap. Oke. Beginilah firman Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tak akan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Demikian firman Tuhan. Silakan Bu Cinta. Baik. Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8. Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku,
Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mata. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. David silakan. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 17. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 17. Ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tapi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya seperti orang melihat, supaya orang melihat mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Terima kasih. Ya, Supaya silakan. jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi
kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, saudara. Saudara, ketika kita belajar berdoa, Anda berpikir berdoa itu lipat tangan, tutup mata, ya, lalu mulai komat kamit, ya saudaraku, atau mulai berbahasa roh. Apakah itu doa? Ya, itu doa menurut agama. Tapi kalau doa yang dimau oleh Tuhan nggak seperti itu, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah ngajari kita lipat tangan, tutup mata, komat kamit, nggak pernah begitu ya. Ya gitu melek matanya, kenapa tutup mata? Ya ampun, ya kenapa berdoa? Lalu kenapa terus kita sama-sama sekarang kumpul doa pagi? Loh, kita di kumpul doa pagi mau apa? Kita mau mendengarkan satu sama lain apa yang menjadi harapan kita. Menyatukan harapan kita, menyatukan keinginan hati kita. Jadi beda dengan komat kamit yang tutup mata, terus komat kamit itu, ya lipat tangan, tutup mata. Jadi saya waktu di gereja itu pernah ditanya ya, doa itu yang betul begini, atau begini? Ayo yang mana? Atau begini, tangannya naik semua. Nah, yang mana yang betul? Wah itu boleh semuanya. Ya boleh semuanya ya, tapi gimana dong kalau boleh semuanya terus Anda merasa gampang, aduh tadi doanya sih kayak gini atau begini atau begini ya, oh itu supaya merasa suci ada doanya begini dan segala macam itu ya. Nah kalau Anda masih doanya masih begitu, tak jamin gak dikabulkan Tuhan. Nanti kecaman sumpahin. Kalau Anda doanya masih model-model begitu itu jauh ya. Ya kalau dikabulkan mungkin 1 dari 1 juta orang, salah satunya Anda mungkin yang dikabulkan Tuhan. Lalu Pak Paul ya doa sama dikabulkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bilang enggak, pasti saya sudah tahu jawabannya enggak. Ya, kok bisa begitu ya, bisa tahu aja, pokoknya saya tahu. Ya, kenapa bisa tahu ya, pokoknya tahu ya, karena rema itu tadi ya, karena kita punya rema. Kehidupan doa saya bukan formalitas begitu sih ya. Saya nggak tahu ya kalian suami istri itu kalau lagi saling menghadap, oh Pak Alex yang mulia, yang luar biasa gantengnya, yang membuat aku termehek-mehek, apa begitu kan?
Saya kira Bu Vivin kalau ketemu Pak Alex nggak begitu ya. Kan hubungan Kristus dengan jemaatnya seperti suami istri kan. Apakah saya juga nggak begitu ya? Anak sama saya atau saya dengan anak nggak? Oh, anak yang mulia, cintamu membara seperti nggak begitu ya. Enak aja ya, apa ya, natural gitu ya. Itu akrab. Terus ada yang sok akrab. Papiku yang di surga. Papi. Ada lagi yang sok akrab, sok kenal, sok deket. Padahal bukan apa-apa. Wah, terus kagum-kagum dulu kita lagi persekutuan doa. Wah, ini orang dekat sekali dengan Tuhan. Coba manggilnya, papi yang baik. Tuhan. Dia ngomong sama papinya gitu enggak? Saya enggak yakin, saya yakin kok enggak gitu ya. Saya kalau ngomong sama papi saya, itu saja biasa ya ngomong gitu. Nah, saudara, doa kita itu ya, saya nggak akan mengajari doa Bapa kami ya. Nanti kapan-kapan kita belajar khusus doa Bapa kami. Belum pernah yang saya ajari doa Bapa kami ya. Nah, kita belajar khusus doa Bapa kami nanti ya. Kapan-kapan itu. Itu powerful kalau Anda mengerti doa Bapa kami itu kalau Anda sampai rema ya. Itu akan membuka semua ininya Anda ya, semua jalan hidup Anda. Nah, cuman kita hari ini kita mau belajar dulu ya, sikap hati Anda, bagaimana itu, apa sih pengertian doa yang seperti apa yang Tuhan mau, ya. Berdoa itu bukan berlutut. Tuhan Yesus berlutut, enggak ya, Tuhan Yesus itu terjemahannya salah. Ya kalau Anda melihat, Tuhan Yesus itu tidak pernah berlutut menyembah, makanya ikut kelas evangelis, kelas apologetik ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Tuhan Yesus itu tidak pernah berlutut menyembah Bapa. Itu terjemahnya salah. Ya, bukan prospipto, tetapi Yesus itu pipto, jatuh. Dan tidak pernah ada satu kata pun Yesus proskuneo kepada Bapa, enggak ada. Adanya Yesus di Taman Getsemani itu pipto, dia jatuh, terjerembab. Itu yang benar. Lalu ia berdoa. Mengapa? Karena hatinya lelah sekali. Hatinya itu bergetar sekali ya. Depresif saat itu, pergumulan. Nah, pergumulan apa? Tadi, pergumulan antara egonya dia mau teruskan atau mau dia lawan. Kira-kira apa? Oh, tapi nggak disebutkan di Alkitab. Oh ya, memang nggak disebutkan. Nah, itu pemahaman saya. Ya, cuman kalau saya menjadi Tuhan Yesus saat itu, buat saya malam itu kalau saya lagi disalib, pencobaan yang terbesar bagi saya apa? Saya mau lawan tak pites, apa tak lepaskan saya disalib. Dan terhina begitu rupa. Nah. Saya nggak tahu dengan Anda ya, tapi itulah pergumulan saya. Tak lawan, habisin semua, tak musnahkan. Makanya sempat sampai keluar dari mulutnya Tuhan Yesus kan, kamu kira aku tidak bisa minta kepada Bapa mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk melawan mereka. Sampai keluar dari mulutnya Yesus ya pada pagi harinya itu kan. Akhirnya keluar juga nggak tahan ya. Nah, itu perjuangan yang paling berat. Kesombongan, kebanggaan akan diri sendiri. Itu perjuangan manusia seumur hidup. Dari zaman Adam sampai dengan hari ini, itu perjuangan manusia yang hidup mengalahkan. Makanya kan iblis datang, kalau kamu anak Allah, ya, kalau kamu anak Allah, disuruh membuktikan dia anak Allah, pembuktian. Anda pernah kepancing begitu enggak? Hati-hati ya, itu jebakan iblis itu. Anda disuruh membuktikan. Makanya saya nggak pernah disuruh membuktikan, saya nggak pernah mau ya. Disuruh membuktikan, kamu siapa? Saya suruh membuktikan ke kamu. Emang lu siapa? Ya kan? Dan saya nggak pernah mau kepancing. Disuruh membuktikan begitu. Saya nggak punya kewajiban sama dia. Saya hanya punya kewajiban membuktikan kesahihan, keabsahan semua dokumen saya itu hanya kepada pemerintah Belanda. bukan kepada siapapun orang di Indonesia. Saya nggak urusan. Saya hanya wajib kepada pemerintah.
negara di sini, negara saya yang baru ini. Nah, itu pun bukan pembuktian karena sombong-sombongan, karena saya membutuhkan, ya kan? Saya membutuhkan mereka. Nah, mereka harus memverifikasi saya. Nah, itu. Tapi banyak orang buktikan, wah sini. Ya, kalau saya nggak perlu bukti-buktian. Nah, itulah saudara. Kesombongan itulah yang membuat, ya, kebanggaan itulah yang membuat kita sebenarnya nggak mengenal Tuhan. Banyak kalian yang ikut embun pagi ini, kalian pikir kalian sudah rajin doa terus kenal Tuhan. Enggak loh. Kalian harus tahu dulu bahwa ketika kalian sedang berdoa, apa yang sedang kalian lakukan? Berkomunikasi dengan Allah, Pak. Bercakap-cakap dengan Allah. Itu baru separuh benar. Ya, nyatanya Anda tidak berkomunikasi kok. Nyatanya monolog Anda dengan suara Tuhan, enggak kan? Namanya komunikasi dialog kan dua arah. Tapi kan Anda nyatanya kan monolog, ya kan? Anda tidak tahu apa yang Tuhan mau kan? Kalau saya, Tuhan mau apa? Setiap doa fajar saya mendapatkan apa yang Tuhan mau. Ya rema ini yang saya sedang sampaikan kepada Anda. Inilah saat-saat doa kita. Saat doa itu adalah saat kita bercengkerama. Waktu saya pacaran sama Ana dulu ya, sampai hari ini tiap malam kita lagi berdua naik mobil, pegangan tangan, jalan. Itu saat doa. Ana berdoa kepada saya berdoa kepada Ana. Mulai kebayang nggak doa itu seperti apa? Ana yang mulia yang berada di dalam mobilku yang indah ini. Gundul peyang. Disambit pakai bawang putih, saudara. Sama, Paul mulia yang Nabi ke-26. Siapa? Ya Anda doanya begitu, ya saya nggak tahu bagaimana cara Anda doa. Bagaimana cara Anda berkasih-kasihan dengan Tuhan. Begitu natural kan tiap hari. Bukan masalah cara ngomongnya, tapi hatinya. Klik. Hati dulu, hatimu harus klik dulu sama Tuhan. Baru komunikasi itu kan terjadi. Ya, hatimu harus klik dengan Tuhan. Anda pikir Tuhan ngomong sama Nuh bagaimana? Zaman itu, apakah Tuhan bersaudara pakai toa? No. Sini dong, aku mau ngobrol sama kamu. Enggak kan? Tiba-tiba Nuh ngerti Tuhan ngomong apa sama dia, ini Tuhan mau begini. Tiba-tiba dia ngerti dia harus bikin batra, dan dia tahu dia disuruh sama Tuhan. Itu yang ditulis. Dari mana Pak tahunya begitu? Ya begitu, lah mau cara gimana lagi? Nggak ada cara lain. Ya. Caranya ya begitu. Anda kalau dengar pendoa syafaat terus Tuhan bicara sama saya begini begitu, bohong. Bohong, saudara. Percaya saya bohong. Saya banyak dikibulin gitu ya. Itu bohong. Nah bagaimana ya? Ya itu nanti akan keluar dari rema yang menggema begitu rupa. Dia ngerti. Nah, Tuhan bicara. Kalau pendoa syafaatmu, Tuhan bicara sama saya, remanya nggak ada, remanya apa? Baca Alkitab aja suka-suka dia. Ya kan? Kelakuan aja badek, apa yang mau diremain. Ya kan? Tapi tepat Pak, kalau ngeramal-ramal, mungkin dia adalah orang indigo. Banyak orang indigo, hati-hati ya. Di gereja banyak orang indigo lalu masuk ke gereja dan dia menggunakan karunia indigonya itu. Bukan yang dari Tuhan, tapi yang roh manusia itu tadi. Terus apakah dia membawa dari Tuhan? Bukan, dia nggak bawa pesan Tuhan. Nanti isinya ada arwahnya ini, arwahnya itu. Hanya dia memfilter, dia hati-hati ngomongnya. Tapi kalau ada lagi private, dia akan ngomong. Dan saya tahu ini indigo, bukan karunia marifat, bukan karunia dari Roh Kudus. Sama seperti orang gila yang ngikutin tukang tenung yang ngikutin Paulus, ya
Inilah hamba Tuhan, inilah kelihatannya positif ya. Ini hamba Tuhan yang maha tinggi. Ini adalah Tuhan yang maha tinggi, diganggu, diteriak-teriakin dari belakang. Ini hamba Tuhan, ini hamba Tuhan. Tapi tengking loh, kan itu roh piton, roh setan itu. Ditengking loh sama Paulus. Kelihatannya baik mempromosikan Paulus kan. Ditengking sama Paulus, setannya pergi kamu, diusir. Siapa ya namanya tujuh roh jahat itu ya, mengusir ada 7 roh jahat dari hidupnya dia. Lydia kalau nggak salah namanya, saya lupa namanya Lydia kalau nggak salah. Jadi nggak sembarangan ya saudara, nggak sembarangan begitu. Anda bisa terus Anda mau seakan-akan dia dengar suara Tuhan. Enggak, saudara, yang ingin saya ajak kepada Anda adalah Anda mengalami Tuhan dengan benar. Anda datang diam. Kenapa duduk diam? Menikmati Tuhan. Datang, ngecunkan rohnya dulu, tenang, wah ribut sana, ribut sini. Anda tidak akan bisa datang ke Tuhan kalau sebentar kepala lagi ribut, lagi banyak masalah, kecamukannya harus diam. Diamlah, tenanglah, 1 Petrus 4 ayat 7. Diamlah, tenanglah, diam. Anda lepaskan roh itu, relax itu ya. Makanya kalau Anda buka di dalam Mazmur 5 ya, ayat 1 ya. Mazmur yang kelima ayat 1 ya tadi, di dalam King James bagus ya. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Meditasi. Ya, saya share screen ya. Oh, saya belum masuk malah. Meditasi, saudara. Jadi, Anda perlu diam, tenang. Ya, sampai klik sama Tuhan. Harus klik. Kalau Anda tidak bisa terlalu sibuk. Anda doa, Anda nggak dengar, Anda sendiri nggak ngerti Anda doakan apa. Wah, rocos saja. Wah, rocos, saudara. Ya kan, wah bahasa roh, Pak. Makanya kita bahasa roh, kita ngawur lagi apa ya. Anda bahasa roh ngawur juga. Tenang, diam. 1 Petrus 4 ayat 7 ya. Diamlah, tenanglah, supaya kamu dapat berdoa. Ya. Diam, tenang dulu, supaya kamu dapat berdoa. Diam, tenang. Jangan ruwet pikiranmu, diam, tenang dulu. Makanya itu tadi ada meditasi ya, penting. Bukan saya nggak lagi cerita ritual meditasi, terus Anda mengosongkan pikiran. Oh enggak ya. Nanti saya kasih tahu bedanya. Ya. Mazmur tadi ya, kalau perasaan. Mazmur 5 ayat 1 lihat ya. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Ini bagus sekali dalam King James ya. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Kalau di dalam NIV, my lament. Itu ya. Dalam setiap hembusan nafasnya itu loh. Tenang. Ya, karena roh itu ada di dalam setiap hembusan nafas kita, saudara. Makanya kalau lagi ruwet, Anda jangan rocos. Saya kalau lihat kemarin waktu anak-anak saya masih belajar berdoa ya, anak juga ya. Kami mulai belajar berdoa itu terus terang baru 2015, saudara. Baru belajar berdoa. Terus mereka itu kan saking paniknya kan kalau doa langsung panjang sekali terocos, saudara. Semuanya ya anak, ya wise, ya miracle, rocos panjang. Karena mereka ngoceh apa saja, nggak ngerti yang diocehin apa, saudara. Nggak ngerti yang diocehin apa. Kenapa? Sebenarnya kan hatinya belum klik rohnya itu, ya kan? Pokoknya saya mau doa. Karena dalam pemikirannya, logikanya, kalau saya doa, Tuhan akan menolong saya. Oh iya, itu benar. Ya, tapi kalau rohmu nggak bisa. Ya, kamu sibuk pikiranmu. Tuhan sudah kasih tahu jawaban doamu, kamu tidak dengar. Kamu terlalu banyak ngomong waktu doa. Ya, makanya itu aja bilang, waktu berdoa itu jangan bertele-tele. Ya, 1. Dan jangan diulang-ulang. Bertele-tele itu maksudnya apa? Bertele-tele. Wah, panjang lebar. Menjelaskan, mendetilkan.
diputer lagi, masih kurang mantep. Ya ini Tuhan, ya seorang jenderal dari sekian, ditambah lagi panjang lebar lagi. Saya yakin dia nggak lagi doa, tapi dia lagi apa? Dia lagi mumet dengan pikirannya sendiri. Dia lagi ruwet dengan otaknya, ini dia sendiri. Terus apa yang dimaksud dengan diulang-ulang? Diulang-ulang itu baca mantra. Ya kayak orang Islam itu loh, kalau doa baca mantra diulang-ulang berapa kali. Terus, nanti pakai manik-manik itu kan, pakai tasbih 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu namanya doa diulang-ulang, membaca mantra. Yang bertele-tele itu artinya meleter kemana-mana, Anda sendiri nggak tahu lagi ngomong apa. Wah dia Tuhan yang kuasa kasih pencipta langit dan bumi sehingga kami semua bisa hidup oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah yang membuat rambut kami memutih pada waktunya dan tidak satu pun rambut kami akan jatuh ketika bukan dengan Tuhan. Dan Tuhan burung pipit di udara Kau pelihara. Tuhan Yesus sungguh Engkau telah mati di salib. Anda doa lebih lama dari saya khotbah coba. Ya, waktu saya khotbah. Nah, saya nggak lagi kritik, ini saya lagi bener, saya ngajarin Anda. Makanya doamu itu nggak dijawab. Belajar doa sama wisely. Baca doa itu ya, cuman kayak gini loh. Saudara, saya pernah cerita sama Anda kan, ini kayak gini nih. Ini kan kertas, lihat ini kan ada listnya kan. Oh ini nggak ada ya, ini nggak ada listnya. Saya ada kertas kayak list belanja ya. Ini tuh ada list belanja 1, 2, 3. Terus ya doanya apa? Tuhan sepatu Tuhan. Udah rusak, Tuhan handphone, Tuhan supaya supaya SIM-nya ujiannya lulus, Tuhan tolong Tuhan, supaya cepet jodoh yang cantik Tuhan. Tuhan saya mau jodoh yang cantik, yang seperti anaknya Ratu Wilhelmina. Tuhan saya mau supaya jodohnya bentuknya begini, ukuran sepatunya sekian, matanya sekian, matanya warnanya biru, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Sangat panjang lebar dideskripsikan. Itu ajaran pendetamu dulu. Makanya nggak dijawab sama Tuhan, lama jawabnya. Anda coba sekarang ikut ajaran saya, nanti dijawab sama Tuhan. Begitu masuk kamar doa, lagi duduk, Anda lagi doa ya. Nanti kalau Anda sudah terbiasa, Anda nggak perlu masuk kamar doa. Ya, Anda latihannya pertama kudu di kamar. Makanya Tuhan ajari kamu tuh masuk kamar. Ya, Tuhan ngajari Anda itu masuk kamar. Nah, Tuhan Yesus kan nggak punya rumah, nggak punya sinagog. Makanya Tuhan Yesus pergi menyepi sendirian ke keluar kota, menyepi ke pinggir, sehingga nggak ada orang, menyendiri. Meditasi bukan kayak orang Buddha, bukan kayak orang Hindu, bukan. Ya, terus menyepi selama berpuluh-puluh hari, Anda nggak perlu begitu, saudara. Yang masuk kamar, Anda latihan harus di kamar. Karena yang realistis kan masuklah kamar, tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Anda masuk, diam saja. Diam sampai Anda dirasakan diam, nggak usah minta, nggak usah ngomong. Pak, kalau Anda lagi dalam tekan ya paling nangis ya nangis saja. Nangis terus sampai tenang. Kalau sudah tenang diam, malah tidur. Jangan tidur juga, diam. Ya saya gitu ya, nangis tenang. Tapi lah saya jangan ya, bertahan dong, berjaga-jaga bersama denganku 1 jam saja kata Tuhan. Saya tahu kamu letih, saya tahu kamu depresi. Ya, berjaga-jaga 1 jam saja bersamaku kata Tuhan Yesus. Diam, disuruh diam, tenang. Mereka semua ketawa, yuk kita diam, tenang. Karena ini hari pencobaan, ini hari pencobaan besar. Kita harus lolos, saya harus lolos, saya harus lepaskan ego saya. Diam. Kan doanya simpel kan, Tuhan, kalau boleh, cuma 3 kalimat ya, nggak bertele-tele kan. Yesus doa panjang itu cuma Yohanes 17 ayat 3 itu loh. Yohanes 17 saja itu, Yohanes pasal 17. Itu Yesus doa panjang. Dia cerita yang berdoa syafaat itu karena Yesus sedang berdoa syafaat. Tapi ketika boleh cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan 2 kali Tuhan bicara itu ya.
Kenapa? Karena goyah. Egonya mau keluar, alter itu mau keluar. Biasa itu. Karena Yesus kan adalah firman yang menjadi saks. Ya. Lihat, masuk kamar, tenang. Diamlah, tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Diam. Ya, di awal mungkin kamu nerocos Tuhan, ini orang jahat sekali, Bu Vivin jahat sekali Tuhan, kamu ngutangin aku Tuhan. Tuhan ini biar Bu Vivin dikutuk jadi orang kaya raya Tuhan, karena nggak mau ngutangin aku Tuhan, supaya kaya raya nanti ngutangin aku yang banyak Tuhan. Misalnya begitu ya, misalnya. Tuhan ini Bu Neliana Tuhan, tolong Tuhan, kenapa Bu Neliana diamin saya Tuhan. Diam saja berhari-hari ini, padahal Bu Neliana sedang sariawan. Wah, tuh doain terus pakai apa ngoceh ya diam. Itu tandanya diam, tenang. Ya, diam, tenang. Boleh berkeluh kesah, keluh kesah lah. Tapi setelah itu diam, tenang. Diam. Kasih waktu. Makanya di dalam Mazmur itu selalu ada kata sela. Ya, sela. Jeda, diam. Jangan rocos terus bablas kayak kereta api gak ada remnya. Diam. Ada masa diam, tenang. Sampai kamu dengar hembusan nafasmu sendiri. Tuhan. Ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sampai John. Jangan kebanyakan ngomong. Ya. Sebelum kamu ngomong, Tuhan sudah tahu apa yang kamu mau doakan. Tapi masalahnya Tuhan pengen hati kamu John dulu, nempel. Jiwamu itu loh, perasaan yang sama ketika Pak Alex dengan Pak Vivin lagi bercumbu. Sampai John dulu. Ya, saya dengan anak, ya lagi duaan dulu, lagi pacaran, pegang. Sampai rasanya, akhirnya yuk menikah yuk. Sampai begitu kan? Kita sapi kan teman-teman enggak, tapi tiba-tiba dalam satu keheningan ya menikah yuk. Pokoknya lagu Suta Seribu, wah, tak kawin, tak kawin mbokmu. Datangin lagi bercanda-bercanda, tiba-tiba orang tuanya didatengin, dilamar, kan nggak begitu kan? Ada satu titik kan diem, tiba-tiba kamu mau menikah sama aku, kan begitu kan? Jadi langsung lagi cek langsung tak parah juga tak kawin gue ya, tak lamar gue ya, awas gue tak kawin gue, kirap saudara. Saya membayangin dulu kalau Pak Apeng sama istrinya begitu, awas kamu ya, tak parah nih kamu, tak kawin kamu ya, awas kamu. Wah, tiba-tiba Pak Apeng datang satu kampung, satu marganya datang semua, saya mau ngambil sama si Mei ini, mau tak kawin. Wah, kirap keluarganya saudara. Nggak ada begitu. Sampai satu cun dulu, titik satu. Terus, ya, nikah yuk. Aku harus menikahi kamu. Kan begitu kan? Cun dulu. Itu benar-benar di jiwa, saudara. Itu benar-benar dirasa. Ya, itu benar-benar di jiwa. Bukan pakai teori, bukan pakai logikamu. Itu benar-benar dirasa, karena itu ada di jiwa. Ya, yang ada di dalam, di perbatasan antara hati nuranimu, antara rohmu, roh manusia dengan jiwa manusia. Disitulah perbatasan. Begitu kamu diam. Jangan banyak ngomong. Jangan kalau doa, saya mesti pakai doa sih dulu, rapi dulu, mandi dulu. Nggak perlu saudara. Saya kalau pagi bangun, ya diam dulu. Yesus. Tenang ya. Begitu Jun, kata Tuhan, tolong Tuhan. Sehingga kalau kita lagi doa berempat, kita nggak pakai diam-diaman, lama nanti diam-diaman. Saya berempat, Miracle bilang apa, Wisely bilang apa, Ana, saya kita sampaikan. Ya kalau doa bersama ya gitu. Kalau doa bersama, sampaikan maunya kita apa, harapan kita aminkan, iya amin. Kalau doa sampai diomongkan antara kita, karena kita mau mengaminkan sesama kita ini loh, sepakat Tuhan. Tetapi kalau kita lagi sendirian, ya masuk kamar, rasa itu lebih penting daripada semua laporanmu itu.
Ya, rasa itu yang kamu rasa bersama Tuhan, keakraban itu, dalam diammu itu, makanya disuruh diam, tenanglah di dalam kamar. Itu lebih penting dari apapun. Tuhan Yesus waktu di Getsemani pun, ya doanya kan sepotong, kalau boleh cawan ini lalu, nggak mungkin doa Tuhan sudah tahu panjang lebar. Yang ditulis sudah begitu, ya udah percaya gitu aja. Karena Yesus pernah doa panjang lebar, Yohanes 17 juga ditulis lengkap. Ya, jadi simpel. Di dalam keheningan itu 1 jam nunggu tuh. Akhirnya ngorok. Ya jangan, berjaga-jagalah bersamaku, kata Tuhan Yesus kan. Berjaga-jagalah 1 jam bersamaku. Jaga Tuhan, jaga Tuhan. Terus besok datang lagi gitu ya. Anda coba lagi, besok begitu lagi. Tuhan Yesus, Papa. Ya kalau Anda lihat papi, manggil ayah. Apa yang membuat Anda nikmat, apa yang menjadi panggilan mesra Anda pikirkan? Saya manggil anak kan yang, ya kan, yang tak pegang, yang kamu sayang aku. Pertama banyak ngomong, lama-lama cuma tak pegang, yang udah cuma pegang aja kan, lama cuma pegangan aja itu ya. Nikmat itu memang rasa ya, memang kita rasa, makanya Tuhan kasih kita rasa, kasih kita jiwa. Anda nikmati itu, roh itu bersama Tuhan. Diam. Kalau Anda sudah terbiasa begitu, Anda tiba-tiba ngerti. Ya, Anda akan dengar di dalam keheningan itu, Anda dengar suara itu. Itulah doa, komunikasi 2 arah dengan Tuhan. Di dalam ketenangan itu Anda terbiasa dengan tenang, tiba-tiba Anda baca Alkitab, Anda ngerti. Kalau Anda sibuk pikirannya, ya habis nonton film itu, habis nonton film bokep, habis baca itu, habis maki-maki orang, habis apa, sibuk. Anda nggak bisa langsung switch, nggak bisa. Kalau Anda sudah terbiasa puluhan tahun, switch langsung bisa. Ya, saya misalnya habis ngomelin orang ya, tiba-tiba Anda datang, kenapa yang? Saya lagi ngomong-ngomelin orang, Anda datang, saya kenapa yang? Nggak bisa tetap mesra saya. Karena kita sudah puluhan tahun menjalin keintiman itu. Ya, coba ya, ini tips sepele ya. Wah, ini Pak Paul ngajarin, enggak, ini Alkitab ngajarin begitu. Meditasi kan. Tuhan Tuhan. Yesus bilang masuk dalam kamar, berdoalah pada Bapa yang sembunyi. Sebelum kamu ngomong, Tuhan sudah tahu. Makanya daripada ngomong banyak, kamu nikmati saja. Yang, kayak sama-sama istri saya kan begitu. Anda apa ya Bapa. Bapa, kalau saya sama Tuhan Yesus kan ketemu Yesus, tolong. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Dan ketika Anda sudah ngalamin cun itu, Anda ngomong doa apa saja mantap, doamu itu terarah, doamu itu mandi, saudara. Ya, itu ya. Nah, ini PR buat Anda. Praktek, coba kalau Anda percaya. Nanti Anda enak, keheninganmu bersama Tuhan itu hening. Kalau lagi doa begini, kita ngomong, sampaikan. Tapi doanya juga jangan panjang lebar kali tinggi kali ini ya. Jangan. Nanti doanya sama khotbahnya saya lama doanya Anda lagi. Jangan ya, gantian. Tuhan Yesus memberkati.